atau Rp1.000. Ya. Sehingga satu kotak amal untuk 2 ini berjumlah 18.368 juta. Yang mengumpulkan atas infak dan sedekah jamaah sekalian, semoga apa yang kita sedekah ini menjadi penurunan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir datang dari bagian dakwah ceramah untuk malam ini, insyaallah dibawa oleh Ustaz Sabah Siswoyo, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah yang diimami oleh Ustaz Sabah Siswoyo. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Sabah Siswoyo, kami persilakan. Bismillah. Siap, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa ihsanihi, wa syukru lahu ala 'azimi lutfihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat tarawih Masjid Asy-Syakirin yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-9 ya Pak ya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang sangat mulia, salat wajib, salat Isya berjamaah, dan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Yang mana ini adalah amalan yang sangat penting, bahkan termasuk bagian yang pertama kali dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Wa in salahat sa'iru amali, wa in fasada sa'iru amali. Kalau baik salatnya, maka akan dinilai baik amalan-amalan yang lain, dan kalau salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain juga dinilai buruk. Nauzubillah min dzalik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, dan insyaallah kita masuk dalamnya, dan mudah-mudahan pada umat beliau sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi pertama pada saat pembawa acara menyampaikan tersenyum-senyum karena dalam pengucapan jumlah salah ya. Yang betul itu berapa tadi Pak? 81 juta ya Pak. Jadi sebetulnya jutanya baru kemudian ribunya dan ratusannya. Misalnya 18 juta, misalnya 800.000 rupiah misalnya. Jadi bukan disebut dulu 200 juta, misalnya itu kan. Nah, jadi salah penyebutan. Tapi ini adalah hal yang perlu kita respon baik, karena dalam rangka untuk belajar.
dan itu akan menjadi sesuatu yang akan berbekas, yang akan terus menjadi sejarah bagi pribadi anak tersebut. Ya. Dan termasuk pengalaman saya pribadi juga bisa tampil seperti ini juga adalah latihan dari sejak SMP, sejak SMA. Ya, jadi itu berproses, tidak bisa langsung serta-merta tampil di hadapan orang banyak kalau tidak dimulai dengan sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Maka kita tetap support ya remaja-remaja kita untuk bisa tampil walaupun ada kesalahan. Ya, karena kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam proses pembelajaran. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan pembahasan pada kesempatan ini juga ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi tadi, ya, yaitu masalah potensi pada manusia, kemampuan pada manusia. Di mana kemampuan pada manusia ini akan sangat mempengaruhi kepada aspek kehidupannya di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan zat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berberkah Allah, ya, atau dalam terjemahan Departemen Agama, Maha suci Allah, biyadihil mulku, yang di tangannya lah kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kekuatan yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan keberkahan akan muncul kalau dibuktikan kalau dia memiliki kemampuan dalam segala sesuatu. Itulah yang lebih. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan dalam ayat berikutnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu sekalian yang paling baik amalannya. Di dalam kehidupan ini sesuatu yang sangat mahal adalah kehidupan, umur. Dan kematian adalah merupakan suatu hal yang paling ditakuti oleh manusia. Ya. Karena apa? Kalau dia nggak siap, ya siap-siap mendapatkan perhitungan hisab, tunjukkan kepada Allah. Ya. Makanya termasuk hal yang menjadi suatu yang kelemahan kaum muslimin adalah ketika ada wahan, penyakit wahan. Apa itu wahan? Karahiyatul maut, ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan yang berlebihan kepada dunia dan takut dengan kematian. Dalam riwayat yang lain, wa karahiyatul al-qital, dan takut dengan peperangan atau takut dengan jihad. Ya, nah sekarang ini kalau medan jihad bukan hanya jihad yang, kalau secara syar'i memang jihad yang dimaksud adalah mengangkat senjata melawan musuh-musuh Islam, memerangi musuh Islam ketika diserang, ketika dalam kondisi diperintahkan untuk menyerang oleh pemimpin negara atau khalifah. Maka ini tentunya hal yang sangat menentukan bahwa ketika orang itu siap untuk menjadikan pribadi yang kuat, pribadi yang mulia, adalah siap untuk berjihad jalan Allah. Kemudian jemaah sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ kematian dan kehidupan. Sesuatu yang paling mahal di dunia ini adalah kesehatan. Orang kalau mau berobat, ya berapapun habisnya biaya, dia akan bayar. Yang penting bisa sembuh. Ya, kalau punya biaya tentunya. Kalau tidak punya biaya, insya Allah ada BPJS ya Pak ya. Mudah-mudahan BPJS sekarang lancar.
Kemudian hal yang juga menjadi profesi-profesi yang mahal adalah dokter. Adalah masalah kematian, masalah kehidupan. Maka di situ Allah SWT menyebutkan bagian yang sangat penting, yaitu Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu sekalian yang paling baik amalannya. Hadirin jemaah sekalian, dalam Al-Quran Allah SWT juga menyebutkan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'azzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah, katakanlah bahwasanya Allah lah yang memiliki kerajaan. Dan Allah akan berikan kerajaan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan akan mencabut kerajaan, kepemimpinan, presiden bagi yang dikehendakinya, dan akan mengangkat orang-orang yang dikehendakinya dan akan merendahkan orang-orang yang dikehendakinya. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada disebut lagi di sini ayat ini, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Korelasinya adalah ketika orang bisa berkuasa, maka dia memiliki kerajaan. Makanya pemerintahan itu sangat penting bagi kaum muslimin. Pemimpinan, seorang presiden, gubernur, ya, kemudian wali kota, RT, RW, ya, dan seterusnya. Itu perkara yang sangat penting. Karena apa? Dialah yang akan kemudian bisa menentukan sesuatu itu akan dijalankan atau tidak. Dialah yang akan menentukan apakah diberlakukan misalnya hukum Islam atau tidak. Itu adalah pemerintah, oleh pemimpin. Ya, kalau seperti kita di Depok ini ada undang-undang perda daerah bahwa tidak boleh ada penjualan minuman keras, ya, yang dekat dari, kalau tidak salah itu 100 meter atau 200 meter dari tempat ibadah dan juga tempat pendidikan. Itu secara gambaran kasarnya mungkin kelihatannya mudah untuk dihindari. Tetapi kalau kita hitung, itu ternyata sulit, ya, untuk bisa menjual di Depok miras. Karena apa? Masjid-masjid di Depok ini dari sekian ratus meter sudah ada masjid lagi. Sekian ratus meter ada sekolah. Sekian ratus meter ada tempat-tempat pendidikan. Jadi sulit untuk menjual miras. Dan ini diperlakukan karena apa? Karena pemerintahan yang di wali kotanya adalah wali kota yang muslim, yang dia menerapkan perda daerah tersebut, peraturan daerah. Hadirin jemaah sekalian yang dibilang Allah SWT, dalam ayat itu Allah SWT menggambarkan bahwa wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas sesuatu. Kemudian ayat berikutnya, tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Dialah yang telah mengganti, memperjalankan siang dan malam, kemudian yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang membangkitkan, mengeluarkan dari kematian, ya, kepada kehidupan, dari kehidupan kepada kematian. Kemudian wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Dan Allah akan berikan rezeki tanpa batas, tanpa hitungan. Kita sebagai seorang muslim, tentu kita yang baca Al-Quran ini, kita harus bisa mengambil pelajaran, tadabbur. Tadabburnya apa? Kalau orang ingin mendapatkan kesuksesan tanpa batas, maka dia harus memiliki kemampuan tanpa batas. Ya, anak-anak kita dilatih seperti ini, ya, perlu untuk menjadi latihan menjadi orang yang nanti menjadi orator, menjadi orang yang bisa untuk tampil di hadapan masyarakat, menjadi pemimpin. Itu dilatih dengan yang kecil terlebih dahulu. Dan sesuatu yang seperti itu memang butuh dengan latihan, bukan hanya teori. Harus langsung tampil, harus langsung melaksanakan. Kalau dengan teori saja belum tentu bisa. Contohnya berapa banyak di kalangan para ulama abad ini atau sebelumnya yang ulama tersebut pandai menulis,
tapi ketika tampil di hadapan masyarakat dengan ceramah dan juga dengan mengisi seminar itu tidak bisa. Sebaliknya ada juga yang pandai untuk berbicara, menjadi orator terkenal, tapi untuk menulis tidak bisa. Maka disinilah para ulama banyak yang karangannya ditulis oleh muridnya atau timnya, tim yang kemudian menyusun dari rekaman-rekaman syekhnya, kemudian tulislah, diketik menjadi buku. Atau seperti sekarang ini ada namanya speak not speak ya. Jadi dari kita ngomong langsung keluarnya tulisan. Ada di Google ya, di Play Store. Itu dari ucapan-ucapan itu akan muncul tulisan. Sekarang ada aplikasinya. Dan ini tentunya jemaah sekalian menunjukkan bahwa setiap orang memiliki bakat yang berbeda. Ya, ini bakat kalau laki-laki dengan laki-laki itu berbeda, apalagi laki-laki dengan perempuan beda lagi. Ya. Di dalam dunia ini, di kehidupan dunia ini, dan juga bagi kaum muslimin, dan juga di membangun masjid, masyarakat, maka kita membutuhkan yang namanya berbagai macam potensi untuk menggerakkan semua itu. Bangunan ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, begitu banyak pengembangan, ya, perkembangan yang luar biasa, ya, dan jamaahnya juga semakin banyak, karena asli, masya Allah, AC-nya ya luar biasa. Kemudian juga serba mengkilap, ya, karena serba baru semua. Itu bisa terwujud bangunan ini. Ada sesuatu yang keras, keramik, beton, ya. Tapi sesuatu yang keras itu dari sesuatu yang ada yang lembut, ya. Ada semen campur air kemudian menjadi lembut, ya. Kemudian menjadi lengket dengan sesuatu yang keras, ya. Jadi laki-laki juga butuh kelembutan, ya, supaya harmonis, yaitu dengan istrinya, gitu kan. Kalau keras terus, pusing, stres. Tapi kalau ada istrinya yang menghibur, harmonis dengan keluarganya, maka akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, yang penuh dengan kasih sayang dan ada rahmat. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk selalu meningkatkan potensi kita. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan dalam pendidikan yang beliau ajarkan para sahabat. Beliau telah mencetak dari para sahabat para ahli-ahli yang luar biasa. Ada ahli tafsir, Abdullah bin Abbas, beliau ahli tafsir. Ada ahli fikih, Mu'adz bin Jabal. Ada juga ahli qiraah, Abdullah bin Mas'ud. Ada juga ahli perang, Khalid bin Walid. Ada juga sebagai pemimpin tentara, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan juga banyak dari para sahabat yang diberikan pendidikan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai macam potensinya yang luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kadang kita masih terbawa oleh isu-isu atau syubhat bahwa di masjid itu tidak boleh dibicarakan politik, tidak boleh dibicarakan masalah dunia, tidak boleh dibicarakan masalah ekonomi. Itu kesalahan besar. Rasulullah SAW membangun peradaban di Madinah, membangun peradaban dan kekuatan kaum muslimin itu dimulai dari masjid. Beliau membangun Masjid Nabawi. Dan juga rumah Rasulullah SAW itu di samping Masjid Nabawi atau nempel dengan seperti sekarang ada mihrab, kemudian sampingnya adalah rumah Nabi. Bahkan ketika ada di kalangan para sahabat yang sedang berlatih pedang di dalam masjid, itu Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Rasulullah nobar. Apa nobar, Pak? Nonton bareng ya. Jadi Aisyah bersama dengan Rasulullah menonton para sahabat yang sedang berlatih pedang di masjid. Menunjukkan bahwa ada jendela, ya, ada lubang yang bisa untuk melihat jamaah di dalam masjid. Ya, artinya saking dekatnya
ya, kamar Rasulullah dengan masjid. Kemudian jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam telah datang dengan kesempurnaan. Kalau kita lihat manusia terbaik adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah sebagai bapak, beliau sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin pasukan, beliau sebagai pedagang, beliau sebagai entrepreneur, beliau sebagai dai, beliau sebagai imam masjid, ya, menjadi pimpinan negara, dan juga Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Pengganti beliau 4 khalifah itu juga adalah pedagang. Alhamdulillah ketua masjid kita juga pedagang juga ya, di sini ya. Punya Grand Center ya. Ya apa itu? Jadi ketika seorang memiliki kemampuan entrepreneur, menjadi seorang yang memberikan manfaat yang besar untuk orang lain, maka dia akan insya Allah bisa menjadi orang yang memiliki kemampuan lebih. Mungkin kita bisa ambil pelajaran dari pileg kemarin ya, pileg dan pilpres. Ini yang real sekarang kita lihat. Kebanyakan yang menjadi anggota dewan, kebanyakan yang menjadi pemimpin negara itu adalah para pengusaha. Ya, kita lihat beberapa orang yang kita kenal, misalnya Pak Ade, ya, itu pengusaha, punya percetakan. Ya, kemudian ketua masjid kita ini Pak Arif, Alhamdulillah, punya usaha juga, walaupun bekerja di perusahaan juga. Kemudian Prabowo juga pengusaha, memiliki percetakan kertas, punya pertanian coklat, kemudian kelapa sawit dan seterusnya, berapa hektar ya, berapa ratus hektar. Dan banyaklah dari kalangan pengusaha-pengusaha itu yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin. Karena apa? Ketika mereka menjadi pengusaha, itu dia menjadi orang yang kuat dan memiliki berbagai macam kemampuan. Bisa memanage waktunya, bisa memanage anggotanya. Kalau pegawainya 100 orang, bagaimana untuk bisa menggaji 100 orang itu? Ya, bisa memanage untuk pemasukan dana dan keluar dana, kemudian mencari modal, mencari investasi dari mana, sehingga kemudian bisa memberikan manfaat yang besar. Maka tentunya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Umar bin Khattab adalah pedagang, Abu Bakar As-Siddiq adalah pedagang, Utsman bin Affan pedagang yang sangat terkenal. Karena memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berdagang, maka Abu Bakar As-Siddiq ketika menyerahkan semua hartanya untuk Islam itu tidak takut. Karena apa? Investasinya banyak di luar. Sekarang diberikan semua, tiap hari mengalir terus gaji atau katakan penghasilannya. Seperti Bill Gates sekarang ya. Bill Gates itu terkaya di dunia. Kenapa bisa terkaya di dunia? Karena dia membuat sistem. Membuat sistem yang sistem tersebut dimanfaatkan untuk seluruh dunia. Kenapa kok sekarang menjadi YouTuber? Ya, kita YouTuber yang terkenal ini bisa mendapatkan gaji begitu besar ketika memiliki seperti sekarang Atta Halilintar itu sampai 1 miliar sebulan. Kenapa bisa terjadi? Karena dia telah membuat sesuatu yang dilihat, yaitu video yang dilihat oleh seluruh dunia. 10 juta sekarang sampai 13 juta ya subscribe-nya, pelanggannya. Jadi itu sesuatu yang ketika bermanfaat besar, sistem yang bagus yang dimanfaatkan di seluruh dunia, maka semakin besar juga penghasilannya. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan semua hartanya, maka tidak kekurangan hartanya, bahkan akan bertambah terus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan sebagian hartanya untuk perjuangan Islam, dan itu tidak kurang, bahkan bertambah terus, semakin kaya, bahkan menjadi khalifah. Utsman bin Affan juga begitu, memberikan 100 unta lengkap dengan perbekalannya untuk perang. Ya, itu juga tidak habis hartanya. Memberi sumur yang dimiliki orang Yahudi yang tadinya kaum muslimin kalau ingin dapat air harus beli kepada orang Yahudi. Sampai ada kisahnya,
ya, karena saking disiasatinya, ya. Dia katakan saya jual cuma sumurnya, tapi airnya nggak saya jual. Ini ya apa namanya, taktik orang Yahudi seperti itu. Maka kemudian kalau begitu saya beli hari-harinya airnya. Tadi kan sebelumnya dibeli. Sekarang hari ini saya beli, besok untuk bagian kamu. Tapi pada saat dibeli itu, hari yang misalnya Seninnya dibeli, Selasa untuk orang Yahudi, kemudian Rabu tidak menjadi bagiannya Ali, bagian Utsman. Maka kemudian ketika kan tadi gratis, silakan ambil semua kaum muslimin ambil air tersebut. Dan pada saat hari Rabu tidak ada yang beli, hari Selasa tidak ada yang beli, karena sudah pada punya perbekalan air. Akhirnya kan bingung. Waduh, air saya tidak ada yang beli. Kalau gitu akhirnya dijual kepada Utsman. Dan dibeli dengan harga berapapun yang disebutkan oleh Yahudi itu, dibeli oleh Utsman bin Affan, tidak ada tawar-menawar. Kemudian juga kita lihat Rasulullah SAW, beliau ketika melamar Khadijah, beliau memberikan 100 ekor unta untuk melamar Khadijah radhiyallahu anha. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah entrepreneur, ya, sebagai pengusaha yang luar biasa. Dan itu kemudian para sahabat, ya, bahkan 10 para sahabat yang dijamin surga itu rata-rata adalah orang-orang pengusaha, ya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasannya tentunya kita di luar dari pembahasan yang berkaitan dengan Ramadan, karena saya yakin masa Ramadan ini sudah setiap hari dibahas. Keutamaan Ramadan, keutamaan baca Quran, keutamaan untuk qiyamul lail dan seterusnya, ini sudah dibahas. Maka hari ini kita bahas sesuatu yang berbeda, ya. Dan tentunya jemaah sekalian, ini adalah hal yang perlu juga kita bangun dalam pemahaman kita, bahwa Islam itu datang kesempurnaan. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik. Ya, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kehidupan yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Hindarkanlah dari siksa api neraka. Ini adalah konsep Islam yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita benar-benar fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi tidak boleh kemudian kita menjadi orang yang memisah-misahkan antara urusan dunia, ya, dengan bagian dari agama, ya. Jadi kalau misalnya dia katakan orang bekerja, wah ini urusan dunia. Padahal Islam mengajarkan orang yang mencari, ya, kebutuhan, ya, ma'isyah untuk keluarganya, maka itu bagian dari jihad, maka itu bagian dari sedekah. Jadi kita perlu menanamkan kepada diri kita bahwa urusan dunia kalau dengan dasar untuk ibadah pada Allah, itu bagian dari ibadah. Apalagi urusan akhirat tentunya, masalah sholat dan seterusnya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa saling menguatkan di masjid yang mulia ini. Kalau ada perbedaan jangan kemudian dipertajam, tapi kita mengedepankan ukhuwah persaudaraan. Walaupun kemarin mungkin sempat retak dengan pilpres, pileg, maka marilah kita sekarang perbaiki kembali, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.